Apa maksudmu kembali sekarang? Siapa yang tidak tahu, kamu ingin bergantung pada kami, dan menginginkan uang kami. Kamu bajingan yang telah diusir. Kamu tidak ada hubungan dengan keluarga ini lagi. Cepat keluar dari sini. Ayah dan ibu angkat berdiri dan memaki Nathan. Keluarga Clark mengeluarkan umpatannya, semua tercengang. Mengerikan. 6 tahun sudah berlalu, disangka mereka akan merasa bersalah. Tak diduga mereka semakin keji. Mengambil alih seluruh miliknya, membuat dirinya cacat, menghancurkan reputasinya. Pada akhirnya memutarbalikkan fakta, seakan semua salahnya. Keluarga Clark tidak berkeprimanusiaan sama sekali. David berjalan ke depan Nathan, menatap dan merendahkannya. Bukankah kamu kembali untuk uang? Bra! David melemparkan kartu ATM ke lantai, mengangkat kaki dan menggoyangkan sepatunya. Sepatuku kotor, jilat sampai bersih. Uang 1 miliar di kartu ini milikmu. Hahaha. Semua orang terbahak-bahak, mereka menatap Nathan seperti melihat seekor anjing. 1 miliar. Cukup baginya untuk hidup, kurasa dia akan menjilatnya. Amy mengejek Nathan. Melihat Nathan menatapnya, David berseru, berlutut. Jilat sepatuku. Nathan tidak berbicara, hanya menatapnya dengan dingin. Berlutut. David bergegas ke arah Nathan, menekan pundaknya agar berlutut. Nathan tidak bergerak sedikit pun. Aku bilang berlutut. David sekuat tenaga menekan Nathan. Persetan. Nathan tiba-tiba menampar muka David. David terpelanting ke belakang. Semua terdiam. Seisi ruangan sunyi tak bersuara. Terkesima. Semua orang di keluarga Clark tercengang. Apa yang Nathan lakukan? Dia dengan satu tamparan memukul mundur David. Bra! Tepat ketika David hendak berjuang untuk bangun, Nathan menginjaknya, meremukkannya, dan melangkahinya. Melihat Nathan mendekat, Darwin tanpa sadar mundur beberapa langkah. Nathan naik ke panggung, kemudian menyesuaikan tinggi mikrofon. Semua orang memandang Nathan, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Ku beritahu kalian semua. Apakah kalian masih ingat apa yang terjadi 6 tahun yang lalu? Mengingat bahwa keluarga Clark telah mengasuh aku. Akan ku beri waktu 1 bulan, semua orang berlutut di depan aku selama 3 hari 3 malam untuk meratapi kesalahan kalian. Ingat, tidak terkecuali setiap orang dari anggota keluarga Clark. Bila dalam sebulan aku tidak melihat kalian, mudah saja, aku jamin setiap orang yang hadir di sini akan menghilang. Kata Nathan, hahaha. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Apa anak ini dipukul sampai bodoh saat di penjara? Keluar penjara langsung membual. Keluarga Clark sekarang adalah orang tertinggi di Arnebia. Seorang mantan napi mau menghancurkannya, kamu mengigau. Apa otak bajingan ini sudah tidak normal? Ingat, kesabaran aku terbatas dan aku hanya memberi waktu 1 bulan. Tentu saja kalian dapat mengumpulkan kekuatan dan koneksi kalian untuk melawan aku. Nathan mengabaikan ejekan semua orang dan meninggalkan tempat tersebut. Berhenti kau bajingan. Apakah aku membiarkanmu pergi?
Ayah angkat, Alfred Clark, ingin menghentikan Nathan. Darwin berseru, "Alfred, biarkan dia pergi. Hari berbahagia ini, jangan ada pertumpahan darah." Darwin takut tokoh penting itu akan melihatnya, dan pengaruhnya akan buruk. Ya, ada banyak kesempatan untuk melenyapkannya. Tokoh penting akan segera datang. Anggap hari ini dia beruntung. Dengan tatapan semua orang, Nathan meninggalkan tempat itu. Setelah Nathan pergi, Darwin bertanya dengan cemas, "Sonny, di mana tokoh penting itu? Apakah belum datang?" Sonny tampak bingung. "Seharusnya sudah datang sejak lama, aku cek terlebih dahulu." Setelah Sonny menelepon, wajahnya pucat pasi. "Ayah, tokoh penting itu sudah datang, tapi dia pergi lagi." "Apa? Apakah orang itu sudah datang?" "Orang itu bilang keluarga kita seperti sekelompok babi bodoh, tidak sederajat." "Aku mengerti, pasti dia tadi melihat bajingan Nathan mengacau di sini, kemudian marah dan pergi. Pasti dia mengira kita tidak menghormatinya." Darwin berteriak, "Bajingan! Kamu tidak akan mati dengan tenang." Semua orang baru mulai menyadari Nathan telah merusak acara Clark, menyebabkan tokoh penting pergi. Ini sama dengan merusak kesempatan emas Clark. Nathan adalah pengacau keluarga. Mata semua orang penuh amarah, dan berharap bisa menelan Nathan hidup-hidup. Apalagi orang tua angkat dan saudara Nathan, semakin membencinya. "Nathan, kamu tunggu saja." Setelah meninggalkan Hotel Sunsine, orang yang ingin dicari Nathan adalah istrinya, Kirana. Dalam kehidupan ini, dia tidak bersalah pada keluarga Clark, dia juga tidak bersalah pada teman dan kerabatnya. Tapi hanya bersalah pada Kirana Andersen, pengantin baru yang masuk penjara keesokan harinya. Membiarkan Kirana kehilangan nama baiknya dan menjadi janda selama 6 tahun. Selama 6 tahun, wanita ini telah menanggung banyak penderitaan. "Namun jika aku kembali, aku ingin memegang tangannya dan membalikkan dunia ini." Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Nathan akhirnya menekan bel pintu. Brak, ketika pintu terbuka, wanita muda itu menjatuhkan ponselnya ke tanah. Setelah melihat wajah Nathan dengan jelas, Kirana menangis. "Ayo masuk Kirana, bila sudah ambil paketnya, pertemuan keluarga akan segera dimulai. Kakekmu akan menyelesaikan pernikahanmu di pertemuan keluarga malam ini, dan pernikahan keduamu tidak bisa dihindari." "Iya Kirana, cepat dan dandan yang cantik. Kakekmu menjodohkanmu dengan blasteran." Terdengar suara orang tua Kirana dari dalam. "Kirana, aku sudah kembali." Nathan terharu dan ingin memeluk Kirana. Prak, namun sebuah tamparan dari Kirana. "Buat apa kamu kembali? Aku sudah melupakanmu." "Huhu." Kirana menangis. Segera, orang tua Kirana, James Andersen dan Amanda Pramana, keluar. Ketika mereka melihat Nathan, keduanya terkejut. "Kamu masih memiliki muka untuk kembali? Apakah kamu tahu berapa banyak kritik yang telah diderita keluarga kita karena kamu? Terutama Kirana, apakah kamu tahu berapa banyak penderitaan dan kritik yang dideritanya selama 6 tahun? James mengamuk. Amanda juga mendorong Nathan, "Ketika kamu masuk penjara, kamu harus memahami bahwa kamu dan Kirana sudah tidak mungkin bersama lagi. Kamu seorang penjahat.
Kamu sampah masyarakat di Arnemia. Kamu hanya menghancurkan Kirana bila kamu kembali. Nathan tidak tahu seberapa besar penderitaan Kirana dalam 6 tahun terakhir, dan bahkan demi dia, Kirana tidak menikah lagi selama 6 tahun. Nathan tampak serius. Aku kembali kali ini, aku tidak akan pernah meninggalkan Kirana lagi. Aku akan memberikan masa depan yang cerah untuknya. Biarkan dia memiliki seluruh dunia. Hahaha. James dan Amanda tertawa. James berkata, "Nathan, aku tidak bermaksud apa-apa, kamu mendekam di penjara 6 tahun, masa depan apa yang bisa kami berikan pada Kirana?" Amanda menambahkan, "Ya, hanya dengan bualanmu. Membual juga ada batasnya." Nathan tersenyum, "Jangan khawatir, aku pasti akan mengambil kembali apa yang hilang saat itu. Aku akan menghancurkan keluarga Clark dalam sebulan." Kali ini, bahkan Kirana tidak sanggup mendengarkan dia lagi. Kirana berteriak, "Nathan, bisakah kita lebih realistis? Tidak masalah jika kamu baru keluar dari penjara, sadarlah, dan mulailah dari awal, aku yakin kamu akan sukses lagi. Tapi janganlah mengucapkan hal-hal tidak masuk akal seperti itu. Kamu tahu betapa kuatnya keluarga Clark sekarang. Belum lagi era saat ini jauh dari era 6 tahun yang lalu." Nathan berkata dengan serius, "Kirana, kamu harus percaya padaku, aku bisa membuat keluarga Clark sujud di kakiku sekarang hanya dengan satu kata."